Mereka ini baru aja bergabung dengan koalisi, baru aja Gibran masuk menjadi bagian dari mereka, tapi gayanya, wah, kayak udah yang paling berkuasa gitu. Seolah-olah semua aturan-aturan bisa dilanggar oleh mereka. Tapi kalau mereka kemudian disanksi atas pelanggaran-pelanggaran itu, mereka yang ancam balik. Selamat malam semuanya. Provokasi Gibran di debat Capres pertama itu ternyata dia ulangi lagi di debat Cawapres. Dia juga tetap melakukan provokasi kepada para pendukungnya. Padahal di debat Capres pertama itu sudah ditegur oleh KPU, tapi ini sengaja diulangi lagi oleh Gibran. Saya nggak tahu apakah ini disengaja, ini adalah bagian dari mempertontonkan kekuasaan gitu ya, seolah-olah Gibran ini nggak bisa diapa-apain, ngeyel, tengil gitu ya. Atau ini bagian dari cara dia untuk menurunkan tensi atau sisi emosinya. Karena orang-orang yang temperamen itu kadang-kadang memang butuh pelampiasan gitu ya. Itu kalau ada meja, digebrak mejanya, itu Prabowo itu. Jadi ya orang-orang temperamen itu kadang-kadang butuh pelampiasan, dan mungkin Gibran itu selama debat dia sudah menahan supaya nggak emosi, terus kemudian di akhir-akhir dia juga langsung gini untuk melampiaskan emosinya, dan KPU katanya berniat untuk menyampaikan teguran lagi. Karena ya memang sudah ditegur di debat pertama, dan karena terjadi lagi, ini kemudian akan ditegur lagi, dan KPU merasa bahwa Gibran ini tidak menghormati kesepakatan yang sudah dibuat bersama. Karena kalau dia melakukannya di debat Cawapres kemarin, terbuka kemungkinan dia juga akan melakukannya di debat Capres selanjutnya, karena masih ada 3 kali lagi gitu ya. Dan ya nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh KPU kalau kemudian setiap debat Gibran begini-begini. Apakah akan terus ditegur lagi? Jadi kayak nggak ada gunanya gitu. Jadi kayak Gibran ingin menunjukkan bahwa KPU nggak bisa apa-apa gitu ya. Dia melanggar aturan-aturan yang ada juga, yang nggak akan diapa-apain gitu kan. Sehingga ini membutuhkan sanksi sosial dari masyarakat, dari kita semua. Karena kalau KPU tidak bisa memberikan sanksi yang tegas gitu ya, ya berarti kita yang memberikan sanksi sosial kepada Gibran dengan tidak memilihnya. Karena dalam bayangan saya, semestinya KPU itu bisa memberikan sanksi, ancaman, melarang Gibran untuk masuk di debat Capres selanjutnya kalau dia masih melakukan provokasi seperti itu. Karena kalau ini dibiarkan hanya ditegur lagi, ya nggak akan ada efek jerahnya gitu. Itu justru mempertontonkan bahwa dia sangat punya kuasa dan menjadi bagian dari penguasa yang bisa melakukan segala-galanya. Jadi aturan-aturan ditabrak, ya memang nggak seberapa sih. Kalau cuma gini-gini ditegur KPU itu kan ya nggak seberapa gitu. Intervensi di MK itu kan lebih luar biasa, sampai kemudian membuat pamannya jadi diberhentikan dari ketua MK gitu. Ya, tapi dengan kesalahan Gibran yang sefatal itu, dan menurut KPU itu salah, tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian bersama, Habibur Rahman, bagian dari tim pemenangan atau tim kampanye Prabowo Gibran, itu justru mengancam KPU. Kalau sampai KPU memberikan sanksi atau teguran kepada Gibran, katanya, maka KPU akan kita laporkan. Ini gimana ceritanya gitu ya? Dia yang salah, dia yang marah. Ini kan ibarat teman kalian yang punya utang terus kemudian kita tagih, dia yang marah-marah lah. Lu yang salah. Ya saya nggak ngerti cara berpikir mereka, ya mungkin karena sekarang merasa menjadi bagian dari penguasa tunggal hari ini gitu ya. Sudah menjadi bagian dari Gibran gitu kan, sang penguasa, makanya jadi kayak berani ngancam-ngancam semuanya. Bahkan sekalipun salah, mereka yang ngancam. Ya, arogansi, sikap sombong dan tengil seperti ini, itu kalau terus-terusan dipertontonkan, itu kayaknya akan menguntungkan kita. Karena kita bisa melihat karakter mereka.
Mereka ini baru aja bergabung dengan koalisi, baru aja Gibran masuk menjadi bagian dari mereka, tapi gayanya, wah, kayak udah yang paling berkuasa gitu. Seolah-olah semua aturan-aturan bisa dilanggar oleh mereka. Tapi kalau mereka kemudian disanksi atas pelanggaran-pelanggaran itu, mereka yang ancam balik. Itu ibarat kita gitu ya, ibarat penguasa nih, bagian dari penguasa gitu ya, jalan lupa bawa SIM misalkan. Itu kalau kena tilang, polisinya yang dipecat. Ya, tapi sekali lagi ini adalah sebuah pertunjukan yang sangat buruk bagi demokrasi kita, karena seolah-olah mengajarkan para pendukungnya untuk melanggar bersama-sama, dan orang-orang kelompok semacam ini harus kita lawan bersama-sama, karena kalau orang-orang seperti ini kita biarkan, mereka akan jadi semena-mena. Jadi kita tidak punya pilihan untuk melawan gitu. Kita harus ngotot di lapangan, harus melawan, harus berani untuk mempertahankan demokrasi dan sistem yang baik di Indonesia ini. Karena kalau mereka kita biarkan, wah, ini kayaknya akan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Dan kemuakan masyarakat hari ini, saya melihat dari cerita Kaisang ketika datang ke Pati kemarin, yang kemudian di-blare sama masyarakat di Pati gitu ya. Itu saya melihat ada kemuakan kemarahan masyarakat yang terpendam yang kemudian dilampiaskan ketika ada anak presiden menggelar makan siang di sekitar Pati. Nah, itu adalah sebuah pertunjukan bagaimana rakyat melawan, dan perlawanan ini harus kita semakin tunjukkan gitu ya kepada orang-orang yang sombong, arogan hanya karena mereka hari ini berkuasa. Supaya orang-orang tengil seperti Habibur Rahman ini yang mengancam KPU untuk dilaporkan padahal yang salah adalah Gibran. Ini supaya mereka tahu gitu bahwa mereka di Indonesia ini itu statusnya sama-sama manusia, sama-sama cuma satu orang. Jadi jangan kemudian sewenang-wenang kayak sok-sokan mau ngapain aja bisa, mau melanggar apa aja bisa. Bahkan ketika ditegur, yang negur malah disalahkan. Saya ini ahli dalam hukum-hukum pemilu, dan saya sudah pernah melaporkan banyak orang-orang KPU ke DKPP. Ini kan udah sombong, arogan gitu ya, sok-sokan. Ya, tapi di sisi lain kita sebenarnya ingin sekali melakukan hal yang sama gitu ya. Orang sombong itu kadang kita perlu balas sombong sedikit lah. Tapi di Pilpres 2024 ini arahannya jelas dari Pak Ganjar, itu adalah kita harus menang secara bermartabat. Karena dengan menang bermartabat itu satu-satunya cara bagi kita untuk menyelamatkan negeri ini. Karena kalau mereka arogan, mereka sombong, mereka curang, terus kemudian kita juga melakukan hal yang sama, maka tidak peduli siapapun yang menang nanti, para pemenangnya tidak akan punya legitimasi, tidak akan dipercayai oleh masyarakat. Makanya hari ini kubu Ganjar dan Pak Mahfud itu memilih jalan yang baik dan sempurna, yaitu menang secara bermartabat. Kita pasti menang, dan pastikan kemenangan kita adalah kemenangan yang bermartabat. Kita nggak perlu curang, kita juga bisa menang. Karena kalau kita mau curang, kita ini bisa satu putaran. Kita nggak curang aja bisa menang gitu, meskipun harus 2 putaran nampaknya. Ini kalau kita curang-curang dikit nih, langsung menang Februari. Sementara kalau mereka udah melakukan segala cara, coba nabrak-nabrak aturan gitu kan. Nampaknya juga ada upaya-upaya untuk melakukan setting-setting dan skenario, tapi ya mereka akan kesulitan untuk menang. Karena faktanya dengan cerita-cerita hari ini yang dipertontonkan oleh Prabowo, arogansi yang ditunjukkan oleh Habibur Rahman dan Gibran, itu pasti akan membuat orang-orang tambah muak. Mungkin ada banyak analisa dari pengamat politik dan yang bilang bahwa ya debat ini nggak akan mengubah apa-apa, ya masyarakat ya jarang nonton debat dan sebagainya, ya biarlah mereka dengan keyakinannya. Tapi di sekeliling kita, di daerah-daerah, di desa-desa, kita bisa melihat bahwa masyarakat antusias sekali dalam menonton debat. Jadi kalau mereka terus-terusan melakukan
sifat-sifat yang sok-sokan seperti ini, ya kita dukunglah, biarkan mereka melakukan itu, sementara kita tetap dengan cara-cara yang bermartabat. Karena kita pasti menang, dan pastikan kemenangan itu bisa kita raih dengan cara-cara yang baik. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.